Nah, jadi jangan sampai donasi itu jadi dianggap susah. Donasi itu diperuntukkan bagi mereka yang belum beruntung, berarti harus dihitung juga. Masyarakat Jawa Barat yang belum beruntung berapa banyak. Jadi tidak semua harus mendonasikan, kan begitu juga. Nah, ini yang harus dicermati. Sudah siap untuk berdonasi Rp1.000 belum nih Pak Asep? Sebagai warga Jabar. Kalau di biasanya kan bisa saja, kapan Ya. saja bisa donasi, tapi tidak Ya. semua orang bisa berdonasi juga. Mungkin ini donasi apa ya, saya pikir juga perlu dihitung supaya berdonasi itu tidak dianggap susah gitu lah. Kan kita mah bayar pajak aja dianggap susah dulu, sekarang sudah mulai dipermudah, kemudian dengan demikian yang bayar pajak semakin banyak, baik PKB misalnya atau yang lainnya. Nah, jadi jangan sampai donasi itu jadi dianggap susah. Karena orang yang berdonasi itu inginnya mudah juga, ingin mudah, ingin cepat, ingin dinikmati segera oleh yang diberi donasi. Kan seperti itu, Teh. Baik. Oke. Pak Asep, ini kan ada untuk donasi Rp1.000 per hari ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan surat edaran begitu, Pak. Ini tepat nggak Pak ya donasi kebijakan ini, maksudnya sampai harus mengeluarkan surat edaran begitu? Ini kan apa ranahnya udah masuk ke untuk apa pemerintah itu masuk ke dalam apa istilahnya hal-hal yang ini kan keinginan kita begitu kan ya, tapi kenapa sampai harus masuk begitu, sampai mengeluarkan surat edaran begitu Pak Asep? Mungkin yang diinginkan oleh beliau itu adalah ikatan untuk bisa berdonasi. Jadi kalau kita menggunakan kebijakan seperti itu, ada sedikit tekanan supaya orang bisa berdonasi. Nah, tetapi kan yang dilahirkannya itu adalah edaran. Ketika surat edaran itu digelindingkan, berarti kan sebetulnya tidak terlalu wajib juga untuk dilaksanakan. Artinya itu kerelaan juga. Nah, kelihatannya ini banyak sekali di kita itu surat edaran dikeluarkan, baik oleh level daerah maupun di pusat. Sebetulnya berangkat dari kegamangan, apakah kebijakan ini akan diikuti oleh masyarakat atau tidak. Karena kalau misalnya lahir dengan instruksi gubernur atau yang lainnya, itu takut ketika dibantah justru menjadi taruhannya wibawa pejabat itu sendiri. Makanya dengan surat edaran lebih aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatannya ini berangkat dari itu, dari kenyataan di lapangan bahwa banyak orang yang saat ini belum beruntung, sehingga dengan surat edaran itu justru akan semakin cepat donasi dikumpulkan, akan semakin cepat juga mereka yang ingin dibantu itu menikmati hasil dari situ. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kelihatannya juga yang tadi diskusi dengan Kang Pakih tuh. Jadi kelihatannya masyarakat ini telah dibebani dengan banyak hal oleh pemerintah itu. Pajak sana, pajak sini, pajak berlapis, segala macam. Tiba-tiba juga datang donasi seperti ini. Bukan besarnya sebetulnya bagi masyarakat, tetapi caranya yang kelihatannya dianggap bahwa ini kok banyak pungutan. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi curiganya itu justru seperti ini. Jadi banyak orang berpikiran, jangan-jangan dana pemerintah untuk membantu orang miskin itu tidak sebanyak yang diceritakan, sehingga perlu donasi dari anggota masyarakat itu sendiri. Nah, dengan berlindung di balik membangun solidaritas dan segala macam, justru ini yang harus dicermati oleh para pengambil kebijakan, oleh pemerintah, agar supaya nawaitu yang mulia ini justru jangan dipersepsikan kepada hal-hal yang kurang baik. Kira-kira demikian, Akang Teteh. Oke. Karena di masyarakat ini ya Pak Asep ya, itu tadi sudah Pak Asep sampaikan tadi, loh kan saya bayar pajak ya, kenapa harus disuruh donasi lagi? Padahal mungkin kalau dia niat sebenarnya ini kayak persoalan simpel ketika di rumah nih misalnya, kita disuruh udah niat nih mau beberes rumah nih, terus orang tua bilang kamu kenapa nggak beberes, malas kita bikin males gitu, kurang lebih begitu lah ya. Begitu sih. Jadi kayak adalah udah males lah gitu. Jadi jangan sampai seperti ini juga, nanti bahayanya kan begini nih, masyarakat kita kan
solidaritasnya cukup baik juga. Sekarang kita saling membantu. Kan kita seringkali diajari oleh agama masing-masing juga. Kalau tetangganya kelaparan, berarti yang tanggung jawab tetangganya yang lain yang kekenyangan, kan kira-kira begitu. Jadi akhirnya kan solidaritas dilakukan. Sehingga kan kita lahir di Jawa Barat itu ada Jumat Berkah misalnya. Jadi tiap Jumat dibagi-bagi segala macam. Tiba-tiba datang surat edaran ini. Justru memang membangun keengganan juga akhirnya. Kita sudah berniat untuk membantu masyarakat kecil dengan dasar agama, tiba-tiba diperintah jadi hoream, akhirnya malas juga. Nah, ini yang tidak boleh terjadi juga. Nah, jadi kelihatannya jangan sampai terkesan bahwa dengan surat edaran ini solidaritas masyarakat itu dianggap tidak ada, sehingga ini yang tidak boleh terjadi, sehingga ini bisa menyinggung perasaan dari masyarakat yang senang berdonasi. Betul, oke. Berarti Jadi kan kalau tak benar kata Pak Asep, jangan sampai ini malah melunturkan, karena kalau kita lihat sejarah masyarakat kita gotong royong tuh udah kuat. Kalau Jumat Berkah ini udah di pinggir-pinggir jalan tuh udah banyak nih. Dimanapun orang tuh udah kayak secara mandiri gitu. Nah, terlepas dari ini semua juga ada isu bahwa ini kan ada efisiensi anggaran Pak Asep. Apakah ini bentuk dari mungkin ketidakmampuan dari Pemda gitu, ingin membantu masyarakat tapi dana terbatas gitu Pak Asep? Mungkin saja seperti itu, karena memang ini kan masyarakat kita semakin vokal mengadukan persoalan-persoalan, terutama kan Pak Gubernur Jawa Barat ini orangnya sangat merakyat, sehingga rakyat itu dekat dengan beliau-beliau, sehingga bantuan-bantuan itu mungkin perlu dikoordinasikan supaya bantuan itu bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, kondisi seperti ini tentu saja mungkin dihitung anggaran yang disediakan dan tersedia di pemerintahan. Bisa jadi karena ketidakcukupan anggaran untuk itu, maka akhirnya digelindingkanlah surat edaran ini. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kan sebetulnya kemampuan pemerintah untuk membangun masyarakat itu sudah melandai sebetulnya. Sudah berkurang, sehingga ini kalau ketahuan lebih jelas oleh para pihak yang sebetulnya berkepentingan dengan tindakan-tindakan dan kegiatan pembangunan pemerintah itu kan bisa menjadi sasaran tembak juga, bisa digoreng juga. Nah, ini hal yang perlu dicermati juga oleh bapak-bapak yang ada di pemerintahan. Oke. Pak Asep, wajar nggak ya kebijakan seperti ini dikeluarkan begitu, mendorong orang untuk donasi, mengeluarkan surat edaran begitu di beberapa daerah ataupun di beberapa negara gitu. Ini wajar tidak? Atau mungkin kalau misalnya wajar, apa syarat-syaratnya mungkin Pak? Oke, kayaknya nih bisa nih kita mengimbau gitu. Karena kalau kita lihat, kalau kita lihat ini kan case-nya tidak, misalnya ya amit-amit ya, kalau ada sebuah bencana, mungkin barulah kepala daerah mengeluarkan surat edaran, ayo kita berdonasi, itu kita masih oh iya gitu. Tapi ini kayak sebenarnya kan tidak terjadi apa-apa gitu loh yang mendesak gitu, Pak Asep. Ya, jadi yang surat untuk imbauan seperti ini kan sebetulnya lebih tepatnya itu ketika darurat. Misalnya tadi dikatakan oleh Teh Dita, misalnya bencana kan tidak bisa direncanakan ya, tiba-tiba meledak segala macam, itu mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kan yang kita ketahui juga ketika bencana terjadi, itu kan tanpa surat edaran juga masyarakat otomatis dengan berdonasi dalam seperti itu. Nah, jadi artinya kalau seperti itu dalam kondisi yang normal seperti itu, agaknya surat edaran ini pertaruhan bagi pemerintah untuk dipercaya ataupun tidak oleh masyarakat, sehingga ini sebetulnya jangan sampai ini menjadi uji ombak juga. Nah, yang kedua, ini bahayanya itu adalah dengan surat edaran ini seakan-akan ada stigma dari pihak tertentu terhadap masyarakat bahwa solidaritas masyarakat itu tidak ada, tidak boleh begitu. Nah, tapi dari pihak masyarakat seringkali menembaknya berbalik. Jangan-jangan pemerintah tidak mampu lagi mengelola rakyatnya. Kalau sudah begitu kan jadi repot tuh. Saling suudon kalau begitu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Nah, barangkali itu yang harus dicermati oleh pengelola dari kegiatan ini. Supaya dihitung matang dulu lah gitu kira-kira. Oke, dan juga Pemprov Jawa Barat dan Kang Deddy Mulyadi juga
sepertinya sih harus lebih ini ya, lebih clear begitu ya Pak Asep ya, menjelaskan lebih runut begitu, lebih detail begitu. Ini tujuannya untuk ini, donasinya seperti ini, bukan dipaksa, bukan wajib, pengelolaannya akan seperti ini begitu ya. Jadi karena ya beberapa masyarakat pun dan teman saya ini pun masih cukup ini ya, Tidak tahu. bukan tidak tahu, belum clear aja sih Iya, Pak iya, Asep iya. untuk aturan dari donasi ini. Dengan Kang David, Pak Wali Kota Bandung saja kemarin waktu di salah satu beritanya, beliau masih menunggu teknisnya. Tuh, Juga belum juga ada betul. padahal kantor gubernur sama kantor wali kota cuma 5 kali napas. Ini warga Depok apalagi gitu kan. Kemudian kan ada hubungan struktural tuh, gubernur wali kota seperti Iya. itu. Iya. Iya sih. Harusnya tinggal telepon aja kali ya Pak Asep ya. Kang Dedi ini gimana maksudnya gitu. Iya. Betul. Oke, Pak Asep nih satu lagi Pak Asep soal transparansi. Ini kan kalau kita tadi dengar penjelasannya itu bahwa sebenarnya itu uangnya tidak nanti dikumpulkan ke satu rekening milik pemerintah, tapi masyarakat secara mandiri dia bikin rekening sendiri. Misalnya kalau bahkan pelajar yang di sekolah nanti dikumpulin bendahara oleh kepala sekolah nanti dikumpul. Nah, baru nanti disalurkan lah bantuan donasi tersebut. Apakah tepat Pak mengelola dana umum seperti ini gitu? Nah, beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah ada juga imbauan dari Pak Gubernur bahwa sekolah tidak boleh memungut biaya apapun. Nah, kalau ini dilakukan berarti kan ada pembantahan terhadap pernyataan sebelumnya. Betul. Pernyataan sebelumnya ternyata juga bisa, satu. Yang kedua, itu kan jadi bahasa Sunda merencet ya apa ya? Recet lah gitu bahasa Sundanya, jadi ribet. Jadi ribet juga. Kita mau nyumbang 1.000 terus buka rekening segala macam kan repot juga. Nah, ini yang harus diperhitungkan juga. Kemudian kalau misalnya bank itu kan kalau misalnya nabungnya puluhan ribu kan wajar. Ini 1.000 ini, jadi agak repot juga, ribet. Jadi ternyata ditakutkan oleh saya itu justru semangat untuk mendonasikan 1.000 itu malah jadi berkurang karena biaya untuk mendonasikan itu sendiri justru lebih berat ketimbang donasinya itu sendiri. Itu tidak boleh terjadi. Nah, ini repot juga nih. Yang kedua tadi cerita transparansi. Ini juga perlu ada transparansi bagaimana pihak pengelola dari donasi ini melakukan transparansi agar para donatur itu bisa mengetahui besaran dana, kemudian bagaimana alirannya segala macam, termasuk di situ mungkin pengawasannya juga. Nah, hitungannya mungkin tidak seperti sederhana yang dipertimbangkan oleh banyak pihak. Kalau Jawa Barat itu 50 juta, jadi hitungannya 50 juta kali 1.000, berarti kan sudah sekian tuh lahirnya. Tapi kan donasi itu diperuntukkan bagi mereka yang belum beruntung, berarti harus dihitung juga. Masyarakat Jawa Barat yang belum beruntung berapa banyak, jadi tidak semua harus mendonasikan, kan begitu juga. Nah, ini yang harus dicermati. Mungkin apakah nanti pengelolaannya ada di dinas sosial atau di mana segala macam. Ini kan kalau misalnya di sekolah dihimpun oleh kepala sekolah, itu kan nanti larinya ada kepada rekening pengepul juga. Kemudian masuk ke pemerintah seperti itu. Lalu bagaimana pertanggungjawabannya juga. Nah, ini harus disikapi, perlu dicermati karena masyarakat sekarang ini kan sangat kritis tuh. Jadi tidak bisa disamakan dengan masyarakat di pinggiran misalnya yang kekritisannya masih kurang karena akses informasinya kurang. Tapi kalau di banyak tempat sekarang ini sudah sangat terbuka informasinya. Jadi ketika tertutup, kemudian ada info segala macam, ini berbahaya juga. Memang ini sebenarnya kebijakan yang riweh agak riweh gitu karena harus ngurusin transparansi, harus ngurusin pertanggungjawaban dan segala macamnya, padahal kan sebenarnya basicnya kita masyarakat yang cukup gotong royong dan sangat inilah ya, kalau ngelihat orang susah pasti ada bencana, kita pasti akan gerak lah masyarakat Indonesia kan. Betul. Itu ada zakat juga, ada zakat. Betul. Sekarang zakat juga ada badan amil zakat, kemudian macam-macam
yang diorganisasikan, kemudian ada juga tiap tahun ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan jaga citra segala macam. Kemudian jadi banyak kegiatan seperti itu. Nah mungkin ini perlu dikompromikan para pihak ini, diajak ngobrol, termasuk ulama, tokoh-tokoh agama yang lain, kemudian masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian para pihak terkait lah, supaya ternyata kegiatan ini mana yang lebih besarnya, apakah mudaratnya atau maslahatnya, ini kan perlu dipertimbangkan juga. Jadi jangan sampai niat bagus dengan cara yang ribet seperti tadi, malah jadi membelit para pengelola dengan para distributor dari kegiatan ini, sehingga nanti malah repot sendiri. Itu harus diperhatikan juga sih sebetulnya. Pak Asep, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi pandangan di Obrol Newsroom.